Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang benar-benar mengguncang dunia. Kisah yang kini viral di tahun 2025 tentang ribuan narapidana Amerika yang menemukan cahaya hidayah di dalam gelapnya jeruji besi. Dari lorong penjara yang dingin, muncul senyuman dan harapan kehidupan baru. Dalam video ini, kita akan mengupas perjalanan mereka, apa yang menyentuh hati mereka, dan bagaimana ribuan penghuni penjara lainnya ikut tersentuh hingga memeluk Islam. Kisah penuh keajaiban ini bukan hanya menyentuh, tapi juga mengingatkan kita tentang luasnya rahmat Allah di balik dinding-dinding beton yang dingin, di antara jeruji besi yang selama ini menjadi simbol gelapnya masa lalu ribuan manusia, sedang berlangsung sebuah fenomena spiritual yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Amerika Serikat, negara dengan penduduk paling multikultural di dunia, kini tengah menyaksikan gelombang besar hidayah yang justru muncul dari tempat yang paling tidak disangka. Penjara, tempat yang sering digambarkan sebagai lembah keputusasaan, kini menjadi saksi bagaimana cahaya iman memasuki hati demi hati, menyalakan lentera harapan bagi mereka yang selama ini terjebak dalam kegelapan hidup. Fenomena ini, pelan, namun pasti, semakin kuat sepanjang tahun 2024 hingga memasuki ke 2025, di ruang-ruang kecil berlantai beton, di balik pintu baja yang berat, suara lirih ayat-ayat suci mulai menggema. Ini adalah kisah menakjubkan tentang bagaimana ribuan narapidana Amerika memilih menjadi mualaf menemukan kembali diri mereka, menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah mereka rasakan. Siapapun yang pernah melihat langsung kehidupan penjara pasti setuju bahwa di sana waktu seolah berjalan lebih pelan. Hari-hari terasa panjang, malam-malam terasa hampa. Bagi banyak narapidana, penjara bukan tempat untuk memulai hidup baru, melainkan tempat di mana mereka mengubur sisa-sisa harapan yang mungkin masih tersisa. Namun ironisnya, justru di tengah rutinitas yang monoton, di antara rasa bersalah dan penyesalan, Allah menurunkan kohayania pada mereka yang selama ini hampir menyerah. Banyak dari mereka pernah menjalani hidup penuh kekacauan, kecanduan narkoba, perampokan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Tetapi kesalahan-kesalahan itu, alih-alih mengeraskan hati, justru membuka pintu rasa mencari. Dan dalam pencarian itu, mereka mulai bertanya, apakah masih ada harapan bagi seseorang seperti aku? Pertanyaan itu menjadi awal perjalanan menuju hidayah. Fenomena ini bukan sekadar statistik, bukan pula tren sesaat. Ribuan narapidana yang akhirnya memilih Islam memiliki alasan yang dalam. Bagi sebagian besar dari mereka, Islam hadir sebagai ajaran yang tegas, jelas, dan penuh struktur. Sebuah sistem hidup yang memberi arah di saat hidup mereka selama ini tidak pernah memiliki tujuan. Salat 5 waktu membuat mereka sadar kapan harus bangun, kapan harus berhenti, kapan harus mengingat Tuhan. Wudu mengajarkan kebersihan diri dan ketenangan. Larangan-larangan terhadap zat memabukkan membuat mereka memutus rantai kecanduan yang selama ini menghancurkan hidup. Dan komunitas Muslim di dalam penjara yang dikenal sangat solid, disiplin, dan penuh kasih sayang menjadi tempat pertama di mana mereka merasa diterima apa adanya, tanpa dihakimi, tanpa dilihat sebagai sampah masyarakat. Bagi mereka, Islam bukan hanya agama. Islam adalah terapi jiwa. Jika ada satu hal yang membuat Islam sangat kuat di penjara Amerika, itu adalah komunitasnya. Setiap pekan, mereka berkumpul dalam lingkaran kecil, duduk bersila di lantai, berbicara tentang hidup dan kematian, tentang taubat dan harapan, tentang siapa mereka dulu, dan siapa yang ingin mereka jadi. Setelah keluar nanti, para napi Muslim cenderung saling melindungi, saling mengingatkan, dan saling menguatkan, terutama ketika datang godaan atau konflik internal penjara. Mereka menolak terlibat dalam geng kriminal, tidak terlibat dalam peredaran narkoba, dan berusaha menjaga diri dari segala bentuk maksiat yang masih merajalela di balik jeruji. Kekuatan komunitas ini, ditambah kedisiplinan ibadah, membuat banyak narapidana lain memperhatikan dari kejauhan dan akhirnya bertanya, bagaimana bisa mereka begitu tenang, padahal hidup sama sulitnya dengan kami. Dari pertanyaan itulah, perjalanan mereka dimulai. Banyak narapidana bersaksi bahwa momen pertama kali mereka menyentuh Al-Quran
adalah titik balik hidup. Di sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan sebagai perpustakaan, atau di sebuah sel sempit yang hanya memiliki satu ranjang besi, mereka membuka halaman demi halaman kitab suci itu. Meski banyak dari mereka tidak langsung memahami bahasa Arab, terjemahan bahasa Inggris memberi mereka rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ayat tentang taubat membuat mereka tersadar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Ayat tentang kasih sayang Allah membuat mereka menangis diam-diam malam hari. Dan ayat tentang kehidupan setelah kematian membuat mereka merenungi betapa rapuhnya hidup yang selama ini mereka sia-siakan. Perlahan tapi pasti, Al-Quran mulai membersihkan luka-luka yang mereka bawa selama bertahun-tahun. Tidak sedikit penjara di Amerika yang menghadirkan imam atau ustadz dari luar untuk memberikan pembinaan rohani. Lembaga seperti Taiba Foundation dan Muslim Chaplain Associations menjadi jembatan penting yang membawa cahaya dakwah ke dalam penjara. Para imam ini menceritakan bagaimana mereka sering melihat para nabi menangis terseduh ketika merasakan untuk pertama kalinya ketenangan dalam salat. Mereka melihat bagaimana para nabi saling membantu menghafal surat-surat pendek, bagaimana mereka saling mengoreksi gerakan solat, bagaimana mereka dengan antusias mempelajari sejarah Rasulullah. Ada imam yang mengatakan, "Di sini, saya melihat keikhlasan yang kadang lebih kuat daripada banyak umat Islam di luar penjara." Para imam inilah yang menjadi saksi betapa Islam tumbuh subur di tempat yang selama ini dianggap penuh kegelapan. Momen syahadat di penjara Amerika seringkali menjadi peristiwa yang menggetarkan hati. Biasanya berlangsung setelah salat Jumat atau dalam lingkaran pengajian. Ketika seorang narapidana berdiri, tangan bergetar, suara berusaha stabil, dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya, seluruh ruangan terasa penuh cahaya. Para napi muslim lainnya memeluknya satu persatu, mengucapkan Allahu Akbar, dan seringkali air mata tumpah tanpa bisa dibendung. Bagi mereka, syahadat bukan sekadar perpindahan agama. Syahadat adalah pengakuan bahwa mereka siap meninggalkan masa lalu, siap membangun hidup baru, siap memulai perjalanan spiritual yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Banyak narapidana mengatakan bahwa itu adalah hari paling bahagia dalam hidup mereka, lebih bahagia daripada hari mereka dibebaskan. Perubahan setelah menjadi Muslim, perubahan yang terjadi sangat nyata. Para napi yang dulunya pemarah menjadi lebih sabar. Mereka yang dulunya sering terlibat perkelahian, kini menjadi pendamai. Mereka yang dulunya tenggelam dalam narkoba, kini bersih, tubuh dan pikirannya jernih. Banyak dari mereka mulai menulis jurnal, menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan memperdalam pemahaman agama. Mereka mulai memikirkan masa depan, pekerjaan, keluarga, dan kontribusi positif di masyarakat. Ada yang bercita-cita menjadi pembina narkoba, ada yang ingin menjadi pembicara anti-kriminalitas, ada yang bahkan berharap bisa menjadi imam. Transformasi ini membuat banyak petugas penjara bingung, sekaligus kagum, karena perilaku para napi muslim biasanya adalah yang paling tenang dan paling disiplin. Kehidupan setelah bebas ketika mereka akhirnya keluar dari penjara, banyak dari para mu'alaf ini membawa komitmen kuat untuk menjalani hidup baru. Mereka mencari masjid, mengikuti kajian, dan mencari pekerjaan halal. Beberapa lembaga Islam membantu mereka mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan bimbingan hidup. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi suami atau ayah yang jauh lebih baik, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menjadi bukti nyata bahwa Islam bukan hanya mengubah keyakinan Islam, mengubah hidup dari akar terdalamnya. Fenomena ribuan narapidana Amerika yang masuk Islam bukanlah fenomena sosial biasa. Ini adalah bukti betapa kuatnya hidayah Allah. Di tempat yang paling gelap, cahaya justru paling mudah terlihat. Di hati yang paling hancur, Allah menumbuhkan harapan. Di jiwa yang merasa tidak layak, Allah menurunkan kasih sayangnya. Dan bagi mereka yang pernah terjatuh paling dalam, Islam menghadirkan kesempatan untuk bangkit paling tinggi. Cerita-cerita ini bukan hanya tentang para narapidana. Cerita-cerita ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, pintu taubat tidak pernah tertutup. Selama hati masih mencari, cahaya itu akan selalu datang. Ia akan menemukan jalannya, bahkan di balik jeruji besi paling gelap sekalipun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat semua. Semoga kisah ini menambah keimanan kita,
menguatkan hati kita untuk selalu bersyukur, dan mengingatkan bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang tak terduga. Mari kita terus menjaga keimanan, memperbaiki diri, dan mendoakan saudara-saudara kita di seluruh dunia, agar selalu berada di jalan yang lurus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kisah inspiratif seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.